ayat-ayatnya dalam pembukaannya di sana diterangkan bahwa jamiah Nahdlatul Ulama itu berasas Pancasila tapi berakidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih jamiah Nahdlatul Ulama mengikuti salah satu mazhab bid'ah. Di dalam masalah akidah mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Di dalam at-tasawuf mengikuti Imam Ahmad al-Baghdadi wal Imam Bawas. Ini jelas sekali bahwa jamiah Nahdlatul Ulama adalah jamiah yang ingin memperjuangkan tegaknya Islam ala Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka bapak-bapak para ibu dengan ketepatan apakah untuk menjadi pengurus di jamiah Nahdlatul Ulama walaupun hari ini belum menjadi dilantik, tapi mohonlah kita sami-sami memperoleh dia dengan ikhlas kita ingin berjuang untuk membesarkan jamiah Nahdlatul Ulama, bukan mencari besar di jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi sampai mengatas jamiah Nahdlatul Ulama itu dijadikan batu loncatan untuk nanti aku misalnya itu awal itu jangan sampai. Jadi kita awal itu berjuang untuk membesarkan jamiah Nahdlatul Ulama dan tidak cari besar di jamiah Nahdlatul Ulama. Kita hanya tinggal ikhlas untuk membimbing, bukan cari bimbing. Dan komunitas jamiah sosial keagamaan sama sebuah PNPT maupun kekuatan tujuan-tujuan yang bersifat materi. Menurut jamiah Nahdlatul Ulama itu namanya program itu untuk mencari keuntungan. Maka menurut saya bapak-bapak ibu dengan apakah tersangkut dalam pengurusan itu mengurangnya yang ikhlas untuk berjuang memperjuangkan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah lewat jamiah Nahdlatul Ulama sebagaimana yang diharapkan oleh para muassis panjenenganipun Kiai Hasyim Asy'ari, panjenenganipun Kiai Saksi, panjenenganipun Kiai Wahab, Kiai Hasbullah, Kiai Hasbullah. Mereka sebelumnya mendirikan jamiah Nahdlatul Ulama itu dalam rangka untuk memperjuangkan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, Islam yang ramah dengan budaya-budaya dan ilmu. Itu sebetulnya jamiah Islamnya dan sisi-sisi kultur, tapi jamiah yang ramah dengan budaya. Jadi Islam kita sebetulnya tidak terus sembrono semena-mena. Semua budaya lokal itu dihilangkan dan dikumpulkan mereka. Tapi Islam itu terus memperjuangkan Islam sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak sekaligus semua budaya-budaya itu bagi masyarakat itu dikumpulkan dan digunakan untuk. Terus satu contoh, jadi Islam itu memang di dalam menghadapi budaya, mereka melihat kapasitas budaya itu sendiri. Kalau budaya itu memang benar-benar mencederai budaya Islamnya, maka
Begitu Islam datang, budaya itu langsung berantas dan kurangkan. Satu contoh harus juga dari ayat maka Allah mengetahui bagaimana saya tadi al-ayat. Ini kan sahabat mereka salah satu budaya yang benar-benar bisa menjadikan yang ketika Islam datang itu langsung diberantas dan dinas dalam Al-Quran maka Allah mengetahui bagaimana saya Allah tidak membuat istilah akhirat dan sebagainya. Itu adalah istilah-istilah jahiliyah yang dalam Islam harus dibenarkan. Jadi, terus Islam itu ada sebut kira-kira dalam menghadapi budaya-budaya walaupun kita memang menjadi sekaligus bilangkan terus kalau terkait dengan Allah itu lain. Tapi juga ada budaya-budaya lokal yang tidak langsung dibilangkan, tapi diluruskan. Satu contoh dari ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita al-qamar fala junaka ayat tawafan. Kalau kita melihat bahasanya fala junaka ayat tawafan memakai ayat selanjutnya. Kenapa bahasanya fala junaka? Jadi karena ketika Islam dan salah satu di antara arkan Islam itu adalah yang mana dalam hadis itu adalah termasuk asalnya bagi tapi kegiatan semacam lari-lari dari Safa ke Marwah itu sudah ada semenjak zaman dahulu. Maka ketika Islam datang, Islam mewajibkan haji dan di antara arkan besar itu asal di Safa wal Marwah, yang mana kegiatan semacam asal di Safa wal Marwah itu sudah ada dan dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Maka di saat pertama itu sahabat ada yang merasakan untuk melakukan sa'i dan khawatir kalau itu bisa karena mengikuti budaya-budaya dan maka bahasanya menentukan kalau digunakan ayat perwafa'ilah satu kok bahasanya digunakan tidak bisa. Contoh fa'al itu ayat tawafi tetapi kalau digunakan ayat tawafi tidak bisa jika orang itu sedang melakukan ibadah haji sa'i dari Safa wal Marwah walaupun di masa jelas sudah ada kegiatan semacam itu. Jadi artinya Islam tidak membuang total kegiatan itu, tapi kegiatan itu diislamkan. Artinya ketika zaman jahiliyah itu ada larangan dari as-Safa, jadi Safa atau Marwah ke Safa. Cuma kegiatan yang dilakukan jahiliyah itu ketika sampai ke atas di Safa itu dia mengusap udara yang ada di sana. Begitupun ketika sampai ke Marwah, di sana ada udara mereka dan sampai ke sana dia mengusap udara. Ini ritual yang dilakukan oleh saya bentuknya hampir sama dengan as-sa'yu yang menjadi salah satu karena ketika Islam datang kegiatan itu tetap dilestarikan cuma namanya lain. Lazim apa mantra-mantranya mungkin lain dengan mantra-mantranya orang jahiliyah. Jadi manawi dari Islam kan ketika sampai ke Safa kan kita disunahkan menghadap Ka'bah dan berdoa. Berdoa itu kalau pakai apa lah? Kalau kasih motor ini. Begitu pun sampai ke Marwah kita kalau disunahkan berdoa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu
satu jarak dan bentuk mengusap seperti sofa dan marwah. Maka sama dengan Wahabi itu kan protokoler. Sofa dan marwah itu kan sofa itu wonten bisa itu kaca oleh kaca. Marwah namun kasus yang bisa diinjak dengan kakinya orang yang sama. Nah yang sofa itu imitasi wonten potongan bukit sofa itu yang ditutup dengan kaca, sehingga jamaah haji tidak bisa untuk mengusap atau di sofa. Itu mungkin salah satu cara beberapa hadis yang kemudian langsung bisa seperti itu. Ini salah